Haleluya. 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 Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Ya memang saya saudara kalau saya katakan haleluya, kalau belum keras saya terus tanya haleluya. Karena setan kalau dengar haleluya pasti dia lari. Amin. Iya. Kalau gitu cuma haleluya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tadi sudah mendengar kesaksian-kesaksian ya, bicara tentang pengalaman jadi anak Tuhan. Amin. Dan kita punya pengalaman di dalam Tuhan. Dan saya akan bicara pada malam hari ini mengalami pengalaman dengan firman Tuhan ya, di dalam suratan Roma ya. Pasalnya yang ke-10. Mungkin saya barengi dengan kesaksian karena tadi ada kesaksian-kesaksian yang saya dengar, sebetulnya ada yang saya persiapkan untuk khotbah pada malam hari ini, tetapi saya teringat mendengar kesaksian saudara dan saya ingin supaya kita punya pengalaman dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17 ya. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Menjadi anak Tuhan tentunya punya pengalaman-pengalaman di dalam mengiring Tuhan seperti tadi yang disaksikan ya. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, yang seharusnya juga kita punya pengalaman dengan firman Tuhan ketika kita jadi anak Tuhan. Amin. Saya teringat dulu waktu baru masuk dalam pelayanan saudara ya. Mulai dari masih lajang, berumah tangga, sudah punya anak, saudara masih merintis terus. Dan akhirnya satu hal yang mengagetkan saya saudara, karena memang saya ini anak hamba Tuhan. Pernah merasakan masa kecil saya bagaimana susahnya orang tua saya di dalam merintis pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Jadi saudara jadi hamba Tuhan itu karena panggilan Tuhan. Amin. Karena panggilan Tuhan. Dan satu waktu saudara ketika sudah berkeluarga masuk dalam pelayanan saudara, ketika saya direkomendasikan untuk masuk ke pelayanan itu oleh majelis daerah, akhirnya saya pergi saudara. Ketika sampai di sana saudara, teman hamba Tuhan, pengurus wilayah, dia bilang ayo kita mampir dulu. Ada satu tempat, ada beberapa hamba Tuhan di situ. Dan apa yang terjadi saudara? Kalimat yang disampaikan kepada saya bukannya untuk memberikan dorongan semangat untuk saya masuk di sebuah pelayanan itu saudara. Apa dia katakan? Bro, kenapa kok mau masuk di tempat itu? Bro tahu enggak? Udah beberapa hamba Tuhan masuk di situ. Ada yang cuma sebulan keluar. Bahkan terakhir cuma seminggu, enggak ada lagi beritanya, enggak tahu kemana. Nah saya mau ditaruh di situ saudara. Dan akhirnya saya bilang apa? Pak,
Saya tahu saya ada di sini bukan karena utusan majelis daerah saja, tetapi kalau saya ditaruh di situ karena Tuhan yang panggil saya masuk ke situ. Dan benar saudara, dia bilang apa? Kamu kan sudah berkeluarga. Waduh, mau hidup bagaimana di situ? Jalannya saudara, waduh, motor aja susah saudara. Iya, karena lumpur saudara, lewati sawah-sawah saudara, memang jalannya kayak sawah saudara. Ya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya melayani Tuhan, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan benar saudara, saya mengalami pengalaman di dalam melayani Tuhan. Bahwa Tuhan yang saya layani itu bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan yang luar biasa. Iya. Akhirnya sudah masuk di situ saudara dalam sebuah pelayanan. Hamba Tuhan ini bilang, kita ke sana. Akhirnya saudara temuin ada satu keluarga. Ketika ditemui saudara, apa yang dia sampaikan? Om dari gereja mana? Langsung tanya saudara, Om dari gereja mana? GPDI. Oh GPDI. Rupanya saudara hamba-hamba Tuhan yang datang, yang keluar-keluar itu memang GPDI saudara. Waduh, kami nggak mau lagi dilayani oleh GPDI. Nanti Om cuma berapa lama lagi, pergi lagi. Akhirnya gimana ini? Baru datang udah ditolak saudara. Udah ditolak. Baru datang udah ditolak. Akhirnya saya bilang apa saudara? Oh kalau gitu Pak, ini yang pertama dan yang terakhir saya ada di sini. Tetapi boleh enggak kita berdoa? Berdoa aja. Waduh, kalimatnya saudara sangat sinis sekali. Berdoa aja. Saya berdoa. Saya berdoa. Ketika saya berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Ketika saya berdoa, roh Tuhan bekerja. Dan akhirnya saudara, semakin lama saya berdoa, tiba-tiba Bapak ini mulai saya dengar kok kayak nangis sampai keluar ingus. Iya. Udah mulai nangis dia saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika amin, saya bilang, Pak, karena ini yang pertama dan yang terakhir, kita baca dulu satu ayat. Saya baca firman Tuhan saudara. Ketika saya baca firman Tuhan, makin nangis dia. Setelah itu saya bilang, kita berdoa ya Pak, berdoa. Saya bilang sama ketua wilayah, kamu yang berdoa? Kamu aja yang berdoa. Saya berdoa lagi. Setelah selesai berdoa, Bapak ini langsung peluk saya. Om, nanti hari Minggu kita ibadah. Loh katanya enggak mau dilayani lagi. Loh jangan gitu Om. Nanti hari Minggu kita ibadah. Loh benar ini. Iya, kita ibadah. Akhirnya dari satu keluarga itu saudara, kami layani. Akhirnya puji Tuhan, dengan satu keluarga, karena saya cuma dikasih tempat saudara, waktu itu masuk dikasih tempat, atapnya dari kayu yang dibelah-belah, ya udah bocor-bocor, lantainya tanah, ketika hujan dalam rumah bisa tanam padi saudara. Bisa tanam padi. Aduh, dikasih rumah seperti itu saudara. Ketika hujan malam itu saudara saya kaget. Waduh pas di tempat tidur pula saudara hujan. Saya ambil baskom, taruh kain, istri saya tidur, saya begini jangan sampai dia kena air. Iya. Dan akhirnya saya punya pengalaman dengan Tuhan. Saya punya pengalaman dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Iya. Makanya saudara akhirnya saya bilang saya tidak mau tahu Tuhan. Saya ada di sini, saya tahu karena Tuhan yang panggil saya. Tinggalkan kampung halaman tadi saya belum kenalkan ya. Saya orang Manado saudara ya. Istri saya
2. Ya, 1 sudah di sorga, saudara. Ya, akhirnya ya itulah perjalanan pelayanan dan keluarga. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dari satu keluarga saya layani, saya bilang, Tuhan, masa sih begini terus? Kalau malam saya harus pakai baskom. Akhirnya saudara, karena kebetulan saya bisa nukang-nukang dikit saudara ya. Saya coba perbaiki, akhirnya Tuhan gerakkan, ada anak Tuhan, dia kasih tanah untuk gereja. Akhirnya saya bilang, Tuhan sudah dikasih tanah, bagaimana ini? Tuhan bilang bangun saja, jemaat cuma 1 keluarga. Jangankan saudara waktu itu mau kasih persembahan, dia datang aja kami harus kasih makan saudara. Karena saking susahnya. Dan akhirnya Tuhan berbuat yang luar biasa dalam pelayanan. Sudah selesai bangunan gereja, baru Tuhan kirim jiwa. Tuhan kirim jiwa saudara. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, sudah selesai gerejanya. Akhirnya MD bilang pindah. Saya bilang kalau itu suara Tuhan, saya pindah. Tetapi kalau bukan suara Tuhan, biar MD mau kasih pindah, saya enggak mau. Dan akhirnya berjalan dalam pelayanan dan puji Tuhan. Ya, saudara Novel, ibunya si siapa? Kim, tahu pelayanan kami. Dan akhirnya puji Tuhan, kami masih tetap ada di desa. Kalau bapaknya Novel saudara di kota ya, sudah tahu ya. Iya. Saya waktu dipercayakan jadi ketua wilayah, saya tarik dari dalam langsung di kecamatan ya, dekat Polsek saudara. Dan saya tetap di dalam. Iya. Tetapi itulah melayani Tuhan, dan kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat ini dikatakan di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Allah itu berkuasa dalam hidup kita. Dengar firman Tuhan, pasti firman Tuhan yang kita dengar itu berkuasa. Amin saudara? Iya. Sehingga kalau kita meyakini bahwa firman itu yang berkuasa, setiap perkataan firman yang kita terima, itu akan bekerja dalam hidup kita. Ya. Kalau bicara tentang firman, dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa sudah terima firman. Amin. Iya. Maka Allah berfirman. Nah, ketika Allah berfirman tinggal tergantung kehidupan kita. Kita mau lakukan atau tidak. Kita mau mengamenkan firman atau tidak. Kita mau alami firman atau tidak. Itu tergantung hidup kita. Amin. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala, jemaat punya pengalaman yang luar biasa dengan firman Tuhan. Amin. Ya, kalau kami melayani di daerah, kalau bukan karena firman Tuhan, mana kami kuat, saudara? Nggak akan pernah kuat. Tetapi kami percaya karena firman itu kuat dan berkuasa. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah, kata Paulus ya di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes ya. Kalau kita tahu firman, begitu juga di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Firman itu adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Makanya saudara, ketika kita memperkatakan firman seperti kesaksian tadi, mungkin orang tua bisa tidak cocok dengan kita. Tetapi aminkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Perkatakan firman. Amin. Perkatakan firman, maka itu jadi dalam hidup kita. Satu ketika saudara, saya melayani namanya daerah Curup saudara.
saya punya jemaat. Tetapi kalau Bapak ini kelihatan ganteng walaupun rambut panjang. Ya. Tapi saya pernah punya jemaat dan memang paling ditakuti di kampung itu, saudara. Orang Batak lagi. Sebenarnya saya malu mau bilang karena Bapak Gembala orang Batak. Dan apa yang terjadi, saudara? Kemana-mana senjata itu ditaruh di sini, saudara. Parang di sini. Semua orang di kampung itu segan sama dia. Ya, satu waktu, saudara, jadi masalahnya suami istri berantem. Iya. Dan satu waktu, saudara, istri saya waktu itu masih mengandung ya. Mengandung. Dan saya bilang, "Mah, enggak usah ikut." Karena jemaat yang datang kasih laporan, "Waduh, Bapak itu menakutkan," katanya. Akhirnya saya berdoa dulu. Saya bilang, "Tunggu di situ." Saya berdoa. Selesai berdoa saya pergi, saudara. Sampai di sana, saudara, di kebun lagi, saudara. Di tengah kebun kopi waktu itu. Sampai di sana Bapak ini udah taruh parang di meja. Udah diasah, saudara, udah diasah parangnya. Taruh di meja. Waduh, waktu saya masuk sempat mundur saya. Waduh, ada parang di meja. Akhirnya saya bilang, "Tuhan, saya percaya Engkau bela. Saya percaya Engkau berkuasa sanggup membuat Bapak ini berubah." Dan akhirnya saya masuk. "Shalom, selamat malam." Kaget dia. "Waduh, siapa yang panggil Pak Pendeta ini?" Gitu. Ya. Saya langsung dekatin dia. Ada parang, saudara. Saya langsung saya pegang bahunya, saya rangkul. "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Akhirnya dia lihat saya. Saya bilang, "Tuhan, saya percaya Engkau yang bekerja." Dan akhirnya saya duduk berhadapan. Saya bilang, "Pak, lihat mata saya." Tapi saya dalam hati saya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enggak berani saya pegang parangnya, saudara. Dalam nama Yesus. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya bilang, "Pak, Bapak mengasihi Tuhan." Waktu saya bilang mengasihi Tuhan, saya enggak bilang, "Pak, mengasihi istri." Nanti berubah, saya pikirkan saking marahnya sama istri kan. Saya bilang, "Bapak mengasihi Tuhan." Iya, lama kelamaan benar mengasihi Tuhan, lama kelamaan nangis, saudara. Ketika dia udah nangis, saya bilang, "Tuhan, terima kasih karena Tuhan sedang bekerja." Akhirnya dia berdiri, dia langsung peluk saya, saudara. Dia peluk saya. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, harus setia kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, memang Bapak itu jadi setia. Jadi setia. Tapi enggak pendek rambutnya, tetap panjang, saudara. Dan itu memang ternyata Tuhan memang izinkan hal itu terjadi dalam sebuah pelayanan, saudara. Iya. Dan akhirnya, saudara, ketika dia pergi cari orang-orang Batak, ya, yang ada di kebun-kebun itu, saudara. Akhirnya mereka bilang, "Loh, udah bertobat si Gultom," gitu. Memang marganya Gultom. Udah bertobat si Gultom, katanya. Karena mereka kaget, dia yang ngajakin, "Ayo Pak Pendeta datang," katanya. "Ayo kita mau ibadah." Wah, akhirnya dari situ saya lihat cara Tuhan bekerja. Karena saya tahu firman Tuhan berkuasa. Amin. Firman Tuhan berkuasa. Dan kita lihat, saudara, di dalam firman Allah, apapun yang menjadi harapan kita ketika kita berpegang kepada firman Tuhan yang berkuasa yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Saya teringat di dalam Ibrani, ya, tentang iman. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, semua mungkin sudah tahu tentang ayat ini. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-11.
Ayatnya yang pertama di sana dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba perhatikan ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu, itu bisa terjadi karena apa? Harapanmu ada di mana, saudara? Saya mau tanya, harapan kita ada di mana? Semuanya yang kita harapkan ada di dalam firman. Amin. Ada di dalam firman. Dan kalau yang kita harapkan ada di dalam firman, firman itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan waktu Tuhan yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya jadi anak Tuhan gak usah takut. Ya. Karena kita punya kekuatan ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ada di dalam firman Tuhan. Makanya ketika kita punya pengalaman dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kalau bicara tantangan, masalah, persoalan itu pasti kita hadapi. Tetapi kalau kita punya kekuatan firman, Dia yang akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Dan kita lihat, kalau kita punya firman, di dalam Filipi katakan, yang hidup dari berita Injil berjuang untuk iman. Yang hidup dari berita Injil. Ketika kita hidup dari berita Injil, Injil itu yang adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Tentunya ada perjuangan di sana. Amin. Perjuangan kita untuk kita memiliki iman yang kuat. Amin. Ya, mengapa? Kenapa, saudara? Karena pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Tetapi kita percaya kita memiliki kekuatan karena firman yang hidup ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ada di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi keadaan dunia sekarang ini? Kenapa? Kembali lagi karena ada firman Allah dalam hidup kita. Amin. Ada firman Allah di dalam kehidupan kita. Peperangan kita melawan apa kata firman Tuhan? Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di darah. Iya. Lawan kita iblis, saudara. Tetapi saudara, kalau kita punya firman, di dalam Korintus katakan bahwa kekuatan iblis ada di bawah telapak kaki kita. Dia takut dengan orang yang punya firman. Amin. Amin. Iya. Karena Alkitab katakan iblis itu, saudara, dia tidak berkuasa berhadapan dengan orang percaya yang takut akan Tuhan. Iya. Ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi nggak usah takut kita. Amin, saudara. Iya. Karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan apa motivasi iblis? Hanya untuk menggoncangkan iman orang percaya. Dan juga untuk menggoncangkan pengajaran firman Tuhan. Karena sekarang ini sudah banyak muncul pengajaran-pengajaran yang katanya Yesus itu bukan juru selamat.
Kalau kita tidak berpegang kepada dasar firman Tuhan, maka kita akan digoyahkan. Makanya saudara, kita harus berpegang kepada kekuatan firman yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Amin. Iya. Makanya saudara, ketika kita jadi anak Tuhan, benar-benar jadi anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar untuk didengar, tetapi untuk dilakukan supaya kita mengalami apa? Pengalaman dengan firman Tuhan. Amin. Iya. Pengalaman firman Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Kami hamba Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman kami di dalam melayani Tuhan. Dan pengalaman di dalam firman Tuhan. Iya. Kata orang tidak bisa, tetapi kata Tuhan bisa. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Iya. Dan Tuhan janji, saudara, oleh kebenaran firman Tuhan, Dia akan bawa kita semakin naik, bukan turun. Iman semakin naik, maka hidupmu akan semakin naik. Amin, saudara. Iya. Makanya ketika kita jadi anak Tuhan yang setia, bukan hanya sekedar setia datang ke gereja, tetapi setia melakukan firman Tuhan. Iya. Karena kalau kita cuma setia datang ke gereja, tetapi tidak setia melakukan firman Tuhan, kita tidak akan alami pengalaman dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini berkuasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Iya. Dan puji Tuhan, kalau saya sekarang ini sebenarnya sudah lansia, Pak Gembala. Iya. Sebenarnya saya kalau umur 50 tahun ke atas udah lansia. Iya. Kadangkala saya dikerjain sama teman-teman hamba Tuhan. Tetapi saya bilang, ya udah tua, tetapi bersyukur sampai tua ada di pelayanan. Amin. Sampai tua ada di pelayanan. Iya. Kalau kami, apa yang kami pikirkan? Yang kami pikirkan adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Makanya firman Tuhan harus disampaikan supaya orang banyak percaya kepada firman Tuhan. Ketika orang banyak mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, memperkatakan firman kepada orang lain, maka saya percaya akan bertambah bilangan orang yang percaya kepada Tuhan. Iya. Sebenarnya yang di kota dengan yang di desa sama aja ya Pak Gembala. Kalau di kota tantangannya beda dengan tantangan yang ada di daerah, saudara. Kalau saya memang betul-betul di pedalaman, tetapi saya percaya Tuhan yang ada di kota sama dengan Tuhan yang ada di pedalaman. Iya kan? Iya. Apa beda? Saya mau tanya dulu. Apa beda Tuhan kita? Karena ada di kota kan? Iya. Kalau di sini saudara, gedung-gedungnya yang tinggi. Kalau kami di sana, pohon-pohonnya yang tinggi. Satu waktu saudara saya mau kasih pelayanan ke salah satu hamba Tuhan. Dia bilang, ada pelayanan enggak? Karena dia sudah berkeluarga, ingin jadi gembala. Mau? Iya. Oh oke. Saya bawa saudara hamba Tuhan. Memang ada satu cabang waktu itu, ada jalan yang bagus, saudara. Ada jalan yang bagus. Bawa motor sebenarnya, wah bisa cepat sampai, saudara. Saya teringat bangsa Israel dibawa putar-putar dulu kan. Akhirnya hamba Tuhan ini, saudara, saya bawa.
Yang bukan jalan saya bikin jalan. Tapi saya tahu mau tembus di situ saudara. Dia bilang, ini jalan atau bukan sih katanya kan. Kami lewati ngok-ngok itu saudara, monyet-monyet kan. Wah ribut saudara. Dia bilang, oh ini di mana kampungnya? Karena memang di kebun, saya bawa dia di kebun saudara. Dia bilang apa? Melayani apa? Ini cuma ada ngok-ngok di sini. Akhirnya sampai juga. Waduh alangkah susahnya jalannya. Saya bilang mau melayani. Oh mau melayani. Padahal di sana saudara jemaat-jemaat udah tunggu. Di pondok saudara, masih di pondok di cabang kami waktu itu saudara. Sampai di sana kaget dia. Jemaat-jemaat udah ngumpul saudara. Waktu itu saya kasih ke hamba Tuhan ini 12 kakak. Ya 12 kepala keluarga. Dan saya bilang tadi ngok-ngok, saya bilang. Tapi sekarang jiwa-jiwa. Wah akhirnya dia bilang, tapi kok jalannya kok begitu ya? Iya nanti lihatlah. Selesai ibadah saya bawa jalan di tempat yang lain. Dia bilang, ya ini bagus. Dan akhirnya saya kasih pelayanan itu ke hamba Tuhan. Sampai sekarang akhirnya di tempat itu yang dulunya kebun. Akhirnya jadi desa, luar biasa. Di situ sudah dibangun gereja di situ, luar biasa. Ya, karena apa? Ada firman. Amin, saudara. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saudara, ketika kita percaya kepada firman yang memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan pasti bela kita. Karena kita punya apa? Firman. Iya. Kan ada lagu kita, yang lemah dikuatkan. Amin. Iya. Karena kita punya kekuatan yang kita dapat dari mana? Kekuatan firman. Kalau kami hamba Tuhan, ada 2 kekuatan yang kami selalu alami. Kekuatan firman dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan yang ketiga, kekuatan apa lagi? Doa. Makanya malam ini ada doa ya, Jumat doa. Ya. Semakin kita berdoa, kita akan semakin dikuatkan. Semakin kita berpegang kepada firman Tuhan, kita semakin dikuatkan. Amin saudara. Ya karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, siapa kita? Kekuatan kita sangat terbatas. Kalau dengan kekuatan kita sendiri saudara, pasti banyak hal yang mengecewakan yang kita alami. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, apapun masalah, apapun persoalan, kita pasti kuat. Amin. Amin. Iya. Kita ingat ketika Yesus membawa murid-muridnya ke tempat yang paling dalam untuk dapatkan ikan. Semakin dalam semakin bergelombang. Tetapi saudara, setelah itu apa yang dialami? Mendapatkan ikan yang banyak. Betul? Iya. Jadi kadang-kala kita lihatnya masalahnya, betul saudara? Tetapi ketika kita hadapi masalah, ketika kita tahu bahwa di dalam masalah itu ada Tuhan yang bekerja di sana. Amin. Setiap alami masalah, yang kita harus lihat di masalah itu ada Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Iya. Maka nggak perlu kita takut. Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani berkuasa. Amin. Ya.
Dan dia terbuka dengan siapapun yang mau, yang percaya kepadanya, yang punya firman dalam hidupnya. Ada satu lagu lama. Pak Gembala boleh saya nyanyi? Saya mau nyanyi lagu lama, saya nyanyi dulu ya. Dan kiranya bisa memberkati kita juga untuk selingan dari kebenaran firman Tuhan. Coba C ya. Saya nyanyi dan nanti sebentar